Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trevor Raditya, NPM 2375856 dari Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang SVM atau Support Vector Machine. Ya, di sini akan membahas definisi, komponen utamanya, intuisi, kolotrik, lalu mengapa memilih SVM, lalu penerapannya ya. Di sini saya juga sudah memiliki code dan juga menjalankannya. Di sini saya menggunakan dataset Titanic ya. Oke, kita jelaskan dulu mengenai konsep dasar ya. Jadi SVM itu adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. Nah, cara kerja SVM itu dengan mencari hyperlane atau garis bidang pemisah ya, garis tegak lurus seperti ini, maksudnya seperti ini ya, yang dapat memisahkan data dalam ruang fitur yang dengan cara yang paling optimal. Nah, itu adalah SVM. Nah, untuk hyperlane nanti akan kita bahas ya di topik nomor 2. Nah, di sini kita balik dulu. Nah, yang pertama itu adalah supervised learning. Supervised learning berarti model yang dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label. Nah, di sini contohnya kolom data ini ya, labelnya tuh ini orang yang selamat dan juga tidak selamat ya. Jadi dimana kita tuh tahu apakah penumpang itu selamat ataupun tidak. Nah, itu adalah label. Nah, sedangkan kalau misalnya klasifikasi itu adalah model yang digunakan untuk mengkategorikan data ke dalam kelas tertentu. Contohnya di sini, apakah penumpang selamat ataupun tidak. Nah, seperti itu. Hampir sama ya. Nah, selanjutnya regresi. Kalau regresi itu digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Contohnya itu misalnya harga rumah berdasarkan fitur seperti luas dan juga jumlah kamar. Kalau misalnya semakin luas lalu semakin banyak kamar, maka harganya semakin tinggi, misal seperti itu. Nah, jadi supervised learning itu adalah model yang dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label. Kalau klasifikasi itu adalah model yang digunakan untuk mengkategorikan data ke dalam kelas tertentu. Kalau regresi digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Nah, lalu SVM itu memiliki 3 komponen utama ya, yang sangat penting dalam memisahkan data dengan efektif, yaitu ada hyperlane, margin, dan support vector. Nah, kita kembali ke gambar ini. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Oke. Kita akan menjelaskan support vector dulu. Support vector. Support vector adalah titik data yang paling dekat dengan hyperlane dan berperan dalam menentukan posisi dan orientasi hyperlane. Nah, maksudnya adalah jadi sebelum ada hyperlane ataupun margin, itu kita menentukan support vector dulu. Itu adalah 2 titik data yang terdekat di antara 2 kelas yang berbeda. Contohnya di sini, itu ada anjing dan juga kucing. Kita cari mana titik data yang paling terdekat, adalah ini dan juga ini. Nah, lalu itu kita tentukan hyperlane-nya seperti itu. Jadi bukan hyperlane dulu baru menentukan vektor support vektornya ya, tetapi support vektor dulu baru hyperlane-nya seperti itu. Nah, setelah menentukan keduanya, baru kita menentukan marginnya. Nah, kita bahas dulu ke support vektor. Nah, jadi hanya titik-titik ini ya, 2 titik ini ataupun yang lainnya itu yang mempengaruhi pembentukan hyperlane. Nah, ini berarti jadi titik data lainnya yang jauh dari nilai hyperlane itu tidak mempengaruhi pembentukan model. Maksudnya ini ya, yang jauh-jauh ini ya, ujung-ujung ini itu tidak mempengaruhi pembentukannya hyperlane. Nah, selanjutnya kita akan membahas hyperlane. Hyperlane itu adalah batas pemisah yang digunakan oleh SVM untuk memisahkan data ke dalam teks yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi di sini ya, dia memisahkan 2 kelas berbeda. Nah, lalu hyperlane itu kalau di 2 dimensi berbentuk garis
jika di 3 dimensi itu berbentuk bidang. Nah, contohnya 3 dimensi seperti ini, dia berbentuk bidang. Nah, kalau misalnya dia dimensi lebih tinggi, itu adalah hyperlength yang lebih kompleks lagi dari dua ini, seperti itu. Nah, tujuan SVM itu adalah untuk mencari hyperlength yang memisahkan kedua kelas secara maksimal dengan margin terbesar. Nah, jadi hyperlength itu tidak hanya menentukan jadi SVM itu tidak hanya menentukan hyperlength saja, tapi menentukan juga marginnya. Nah, jadi semakin besar margin, maka model itu akan semakin bagus gitu. Nah, lalu kita akan masuk ke margin. Apa sih margin? Margin itu adalah jarak antara hyperlength dan juga titik data yang paling dekat dengan masing-masing kelas. Nah, maksudnya kalau kelas ini disebut adalah support vector. Nah, jadi margin itu adalah nilai ataupun garis yang terbentuk dari jarak antara hyperlength juga titik data yang paling dekat dari masing-masing kelas, seperti itu. Nah, SVM itu berusaha untuk memaksimalkan margin ini. Nah, karena apa? Seperti saya jelaskan sebelumnya, semakin besar nilai margin, maka semakin besar kemungkinan model itu mengeneralisasi yang lebih baik lagi pada data yang belum terlihat, maksudnya data yang ujung-ujung ini. Nah, jadi semakin besar atau semakin jauh ya nilai ininya dari hyperlength, itu maka model akan semakin bagus. Nah, seperti itu. Itu adalah penjelasan singkat mengenai tiga komponen ya. 3 komponen utama pada SVM atau support vector machine. Itu ada support vector machine, itu ada support vector, hyperlength dan juga margin. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke intuisi SVM. Jadi intuisi SVM itu adalah bahwa ya SVM itu mencoba untuk mencari batas klasifikasi yang paling optimal yang memisahkan data dengan cara yang memberikan margin terbesar. Nah, yang memisahkan data antara dua kelas ini. Nah, lalu proses tadi itu disebut dengan maksimal margin. Maksudnya seperti ini. Nah, kita kan udah nemu nih dua titik data, lalu kita menentukan hyperlength dan max marginnya. Apakah yakin dua titik data ini adalah yang paling maksimal? Nah, seperti itu maksudnya. Jadi dia benar-benar dimaksimalkan mencari titik di mana hyper margin ini itu benar-benar maksimal dia besarnya. Kegiatan itu atau metode itu yang disebut sebagai maximal margin classification. Nah, maksimal margin itu sendiri ya, jika memiliki dua fitur kelas yang memiliki terpisah ya dalam lingkup fitur, SVM itu akan mencoba untuk memisahkan keduanya dengan hyperlength sedemikian rupa sehingga jarak ataupun marginnya itu antara hyperlength dan juga titik data yang paling dekat itu benar-benar yang paling terbesar, seperti itu. Nah, mengapa ini penting? Jadi margin yang lebih besar itu akan menghasilkan model yang lebih stabil, lebih baik dalam mengeneralisasi pada data baru ya, bukan data pelatihan ya. Nah, jadi SVM itu tidak hanya berfokus pada pemisahan data dengan batas yang tepat atau hyperlength ini ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, tetapi SVM juga ya itu jadi itu bagaimana memperbesar margin antara dua kelas ini untuk meminimalisir kesalahan pada data yang tidak terlihat, seperti itu. Jadi fokusnya tidak hanya menentukan hyperlength tapi juga menentukan margin yang paling terbesar. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kernel trick. Apa sih kernel trick? Jadi salah satu keunggulan dari SVM itu ya adalah kemampuan untuk menangani data yang non-linear menggunakan konsep yang disebut kernel trick. Nah, kernel trick itu adalah metode untuk memproyeksikan data ya ke dimensi yang lebih tinggi, sehingga data yang sebelumnya tidak dapat dipisahkan secara linear dapat dipisahkan dengan hyperlength yang linear di ruang yang dimensi lebih tinggi. Maksudnya seperti ini. Nah, seperti ini.
kita tidak bisa memisahkan data ini menggunakan linear ya. Contohnya ya, tidak mungkin kita kalau misalnya secara linear itu seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ini tidak memisahkan dua kelas ya. Masih ada kucing dan juga anjing dalam satu ini ya, satu linear ini ya. Nah, makanya itu kita caranya kita menggunakan kernel trick. Jadi kita memproyeksikan ke dimensi lebih tinggi. Ini ada 2 dimensi, kita proyeksikan 3 dimensi. Nah, ketika 3 dimensi sudah kelihatan ya hyperline-nya ya, yang bentuk bintang ini. Nah, lalu ketika kita proyeksi ke 2 dimensi, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah kernel trick ya. Nah, kalau misalnya fungsi kernel yang umum digunakan itu ya, itu adalah linear kernel ya. Linear kernel itu seperti ini ya sebelumnya ya. Ini linear kernel digunakan untuk data yang sudah terpisah secara linear ya. Ini kan sudah terpisah secara linear ya kelasnya ya. Nah, jadi karena ini mengandalkan produk titik biasa antara 2 titik data. Nah, lalu ada kernel yang paling kernel yang paling sering digunakan, yaitu adalah RBF ataupun Radial Basic Function. Nah, RBF ini merupakan jadi mengubah data ke dalam dimensi lebih tinggi dalam memproyeksikan titik data ke ruang yang lebih tinggi untuk memungkinkan pemisahan data yang tidak dapat dilakukan oleh ataupun tidak dapat dipisah secara linear biasa. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti ini proyeksikan menjadi 3 dimensi. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke nomor 5. Mengapa memilih SVM? Nah, ada beberapa keunggulan ya. SVM itu ya salah satu, ada banyak ya. Contohnya itu keunggulan dalam margin besar. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi ketika margin itu semakin besar atau semakin maksimal, maka akan menghasilkan model yang lebih generalis gitu ya, yang yang dapat memprediksi data baru dengan lebih baik seperti itu. Nah, lalu ada juga efektif dalam dimensi tinggi. Nah, karena ketika jumlah fitur lebih besar daripada jumlah data, SVM itu tetap efektif meskipun data memiliki banyak fitur, karena fokusnya adalah pada titik data yang relevan. Nah, maksudnya adalah support vektor. Nah, jadi data yang paling dekat gitu. Nah, selanjutnya itu juga fleksibel dengan kernel. Nah, jadi dengan adanya kernel trick itu, SVM itu dapat menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear ya. Nah, jadi penggunaan kernel itu memungkinkan SVM untuk menangani masalah klasifikasi dengan hubungan yang rumit antar fitur ya, sama seperti saya jelaskan sebelumnya ya, dan juga contoh sebelumnya. Nah, lalu juga SVM ini ya, itu tuh kinerjanya itu baik pada klasifikasi 2 kelas. Nah, jadi SVM itu bekerja sangat baik ya untuk klasifikasi 2 kelas ya, seperti pada dataset dataset Titanic ini ya, dia memiliki 2 label ya, yaitu selamat dan juga tidak selamat, seperti itu. Nah, itu adalah keunggulan ataupun mengapa kita harus mengapa orang-orang memilih SVM ya, kurang lebih seperti itu alasannya ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah 2, itu adalah implementasi umum ya, seperti itu. Ini adalah contoh datanya ya. Saya sudah ada datanya itu di sini ya. Nah, ini datanya, bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Kolomnya ada single, class name, sex, age, dan lain sebagainya. Tipe datanya ada integer, float, integer, string, dan lain-lainnya. Lalu deskripsinya ini ya. Nah, kita akan implementasikan dalam bentuk code ya, menggunakan Python. Nah, di sini yang pertama itu kita adalah import library dan dataset. Nah, pertama kita menggunakan pandas. Pandas itu digunakan untuk membaca dan mengelola dataset. Nah, lalu kita mengimport juga train test split. Nah, train test split ini digunakan untuk membagi data
data latihan dan data yang diuji. Nah, kalau selanjutnya itu ada apa nih? Label encode. Label encode itu digunakan untuk mengubah data kategorial menjadi numerik. Nah, lalu ada standar scaling. Standar scaling ini untuk menormalisasikan data ya. Ini adalah fitur scaling. Nah, lalu kalau misalnya SVC ini adalah kelas dari SVM untuk klasifikasi. Nah, lalu kalau misalnya ini akurasi skor, klasifikasi, dan report ini untuk mengevaluasi kinerja model. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pertama itu kita adalah membaca datasetnya. Nah, lalu kita itu ini ya, di bagian sini itu adalah mengisi nilai kosong ya, mengisi nilai kosong H dengan median ya, dengan median, dan kolom ini M bucket ini dengan modus ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya bagian ini encoding fitur kategorial itu adalah kalau misalnya seks itu laki-laki atau perempuan ya. Jadi laki-laki itu 0, perempuan itu 1. Nah, kalau misalnya bagian ini itu adalah untuk angka unik ya. Nah, lalu kita ke split data. Nah, split data ini kita membagi data ya. Kalau misalnya X itu adalah fitur ya, data input ya, tanpa kolom tanpa kolom survive ini. Nah, kalau Y itu adalah target ya, atau kolom survive sendiri. Nah, lalu perintah ini itu membagi data 80% untuk training dan 20% untuk testing. Nah, lalu ada fitur scaling. Nah, fitur scaling itu mengubah data agar tiap fitur mempunyai min 0 dan standar divisi sama dengan 1. Nah, lalu fitur scaling ini penting untuk algoritma seperti SVM agar bekerja secara optimal, terutama untuk kernel ya, seperti RBF ya, seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada apa lagi nih? Training model ya. Nah, jadi di sini membuat model SVM dengan default kernel adalah RBF ya, default kernel dari SVM ini ya. Nah, ataupun radius base function. Nah, kalau misalnya fit ini ya, itu digunakan untuk melatih model pada data training. Nah, kalau misalnya F ini adalah hasil evaluasinya ya. Kalau misalnya precision ini, jadi report ini akan menunjukkan precision itu akurasinya, kemampuan model menentukan semua contoh positifnya, F1 skornya, lalu supportnya. Nah, contoh seperti ini. Ini kita clear aja. Nah, kita running lagi seperti ini. Oke, kita tunggu. Lumayan lama. Dia akan membaca ini ya, membaca data dari Titanic ini. Kita buka yang data Titanic ya. Ada banyak, sekitar 891. Nah, ini. Nah, jadi oke, kita akan baca dari sini ya. Oke. Evaluasi dan visualisasi hasil. Bagaimana nilai akurasinya? Ya. Nilai akurasinya itu di sini kita lihat nilai akurasi model adalah 0,8156 dan seterusnya ya, atau sekitar berarti 81%. Ya, jadi berarti model ini dari seluruh data yang diuji sebanyak sekitar berapa ya? 150-an ya. Sekitar 81% itu berhasil memprediksi dengan benar oleh model SVM. Nah, ini ada confusion matrix. Kalau confusion matrix ini ya, nah ini yang 93 ini adalah tidak selamat, lalu 12 selamat. Kalau misalnya yang ini
Kalau yang aktual ini, kalau yang ini nih ya, apa namanya, aktual tidak selamat, ini aktual selamatnya ya. Nah, kalau yang aktualnya itu, kalau yang tidak selamat itu uh, true-nya itu 93, kalau yang ini true-nya itu 53. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada, nah, oke, kita buka lagi. Nah, tadi ya. Oh, konfirmasi metrik kan sudah tadi kita baca ya. Lalu apa yang bisa disimpulkan dari classification report? Classification report itu yang bagian sabar. Bagian ini ya, classification report. Nah, jadi pada kesimpulan ini ya, precision pada kelas 1 ini ya, precision pada kelas 1 ini ya, jadi 82% dari hasil prediksi selamat, memang benar-benar selamat, jadi benar ya. Nah, lalu kalau untuk bagian recallnya hanya 72% dari penumpang yang selamat berhasil dikenali oleh model. Nah, kalau F1 score-nya adalah kombinasi dari precision dan recall, menunjukkan performa yang lumayan baik ya, sekitar 76. Nah, kalau misalnya lalu ini model sedikit condong terhadap kelas 0 ya, yang tidak selamat ya. Karena bisa kita lihat sendiri ya, recallnya aja sekitar 89%. Ya, artinya model ini lebih yakin dalam mengidentifikasi siapa yang tidak selamat daripada siapa yang selamat. Nah, kalau lebih seperti itu. Oke. Saya kira cukup ya. Nah, itu saja penjelasan dari saya akhiri. Apabila ada salah atau penjelasan yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.